The 100 Part 15. Terlihat Jaha dan timnya yang masih mendayung akhirnya melihat sebuah daratan di kejauhan. Awalnya mereka kembali semangat mendayung hingga sesuatu muncul dan membuat kapal mereka oleng. Salah satu dari mereka akhirnya jatuh dan menjadi mangsa makhluk laut itu. Tangan Murphy pun terluka akibat hendak menolong seorang yang tenggelam itu. Setelah membalut luka tangannya, mereka kembali bergegas untuk mendayung. Namun makhluk itu memukuli kapal mereka dan membuat kapalnya berlubang. Jaha tiba-tiba melemparkan seorang anggotanya ke laut menjadi mangsa monster itu. Murphy menanyakan ada apa dengan Jaha. Beralih ke Griff yang menghampiri Octavia di Gua Reapers. Octavia tidak menyambut baik kedatangan Griff setelah apa yang terjadi di Thorns. Octavia sempat menanyakan apa yang terjadi dengan Lexa. Setelah menjelaskannya, Octavia kembali bertanya mengenai Lincoln. Griff mengatakan bahwa Lincoln ingin tetap di sana, namun Groner itu membawa paksa Lincoln. Griff berniat menembak sistem keamanan kunci agar ia bisa masuk melalui pintu itu, namun Octavia segera mencegahnya. Saat keduanya bertengkar, datang seorang lewat pintu itu yang rupanya adalah Bellamy yang datang bersama Jasper, Monty, dan Maya. Bellamy menanyakan di mana kawanannya. Griff menjelaskan bahwa semua orang telah pergi. Karena oksigen di hazmat Maya hampir habis, mereka pun berpencar. Bellamy, Griff, dan Monty akan menemui Wallace, sementara Octavia, Jasper, dan Maya akan menyusup ke lantai 5 mengambil oksigen tambahan. Di camp, Indra bergantian untuk mengawasi Lincoln. Indra menjelaskan keputusan yang telah diambil Lexa dan keputusan Octavia. Lincoln terlihat kecewa dengan Indra dan kawanannya. Rakyat Mount Wither terlihat sehat sentosa tengah berkumpul di aula lantai 5. Sementara itu, teman-teman Jasper termasuk Raven dan Wick sudah mengantri di ruang tindakan untuk diambil sumsumnya. Di sana, para penjaga membawa 4 tahanan baru yaitu Monroe, David Miller, Ken, dan Abby. Setelah mereka selesai dengan seorang di meja tindakan, mereka lalu mengambil Raven sebagai korban selanjutnya. Raven sempat menggigit seorang penjaga yang tengah mengikatnya, namun setrum mereka membuat Raven tak berdaya. Di sisi lain, Bellamy dan timnya menghampiri Wallace. Griff menjelaskan bahwa ia tidak akan membahayakan rakyat gunung karena ia telah memastikan rakyat gunung akan aman di lantai 5. Dan ia juga tidak menghancurkan turbinnya agar orang gunung bisa memperbaiki turbinnya. Griff lalu mengajak Monty menuju pusat komando bersama Bellamy yang menarik Wallace ikut bersama. Singkat cerita, Jaha dan Murphy berhasil sampai di daratan. Murphy memutuskan bahwa ia akan berjalan sendirian tanpa mengikuti Jaha lagi. Tak lama datang drone yang mereka lihat sebelumnya. Jaha lalu mengatakan ke arah kamera itu bahwa ia membutuhkan bantuan. Murphy lalu meminta Jaha untuk pergi meninggalkannya. Jaha pun pergi dan berjanji akan kembali menemui Murphy. Di tempat lain, Bellamy dan tim akhirnya sampai di ruang pusat komando. Sementara itu, Monty membobol pintunya. Bellamy menyadari dari cerita Wallace bahwa kesepakatan Mount Wither dengan Lexa bukanlah ide Cake, melainkan ide Wallace. Di sisi lain, Jasper dan Octavia berhasil membawa Maya ke tempat yang aman dari radiasi di dalam gunung. Rencana Jasper selanjutnya adalah membunuh Cake yang didukung oleh Octavia. Di pusat komando, Monty berhasil menyalakan monitor dan melihat kondisi di luar. Mereka bahkan melihat Raven yang tengah disiksa dan Abby yang juga ada di ruang tindakan. Karena Wallace tidak mau menghentikan aksi Cake, Griff memakai walkie-nya untuk berbicara dengan Cake dibantu oleh Emerson. Griff mengancam akan membunuh Wallace jika Cake tidak membebaskan teman-temannya. Cake tentu saja tidak bisa menyerahkan teman-teman Griff, karena itu berarti mereka menyerah untuk kembali ke bumi. Akhirnya Griff pun menembak Wallace. Griff lalu memberikan peringatan kepada Cake bahwa jika ia tidak membebaskan orang-orangnya, Griff akan meradiasi lantai 5. Bukannya menyerah, Cake malah memerintahkan Emerson untuk membunuh semua orang di pusat komando. Melihat Emerson yang bergegas meninggalkan Cake, Griff menyadari bahwa Emerson akan datang kepada mereka. Bellamy lalu meminta Monty untuk mengaktifkan kartu kunci Emerson.
Griff lalu melihat Cake menuju ruang tindakan. Griff meminta Monty untuk meradiasi lantai itu, namun Bellamy menahannya karena banyak anak kecil dan orang-orang yang telah membantu mereka. Untuk membalas Griff, Cake membawa Abby sebagai korban selanjutnya. Di tempat lain, Maya akhirnya kembali bersama Lee menemui Jasper dan Octavia. Jasper mengatakan bahwa ia akan ikut dengan Lee berpura-pura sebagai buron yang tertangkap. Octavia lalu memberikan pisau kepada Jasper dan mengarahkannya untuk tidak menusukkannya melainkan mengiris dalam ketenggorokan. Di tempat lain, terlihat Murphy yang baru saja sadar bangkit dan berjalan hingga ia menemukan sebuah pintu lalu masuk ke sebuah rumah kosong yang lengkap terisi barang-barang termasuk makan dan minuman. Tanpa sungkan, Murphy langsung makan dan minum di sana. Di sisi lain, Octavia tengah berdua dengan Maya. Dua orang masuk ke sana dan melihat Octavia. Menyadari ada orang lain, keduanya langsung lari dan Octavia mengejar kedua orang itu. Penjaga pun tak lama datang mengepung mereka. Uniknya, mereka berdua malah masuk ke ruang makan dan membuat kekacauan. Mereka tersudut dan tidak bisa melarikan diri. Di pusat komando, mereka melihat Jasper dibawa oleh Lee ke ruang tindakan. Semua teman-teman Griff sudah terpojok dan mereka tidak memiliki opsi lain selain meradiasi ruangan, meskipun itu artinya mereka juga akan membunuh orang-orang gunung yang telah menolong mereka. Bellamy dan Griff akhirnya mengambil opsi radiasi itu. Jasper bersiap dengan pisaunya sebelum akhirnya semua penjaga di sana terbakar karena radiasi. Cake segera berlari dari sana disusul oleh Jasper yang langsung berniat menemui Maya. Benar saja, Maya dan semua orang di ruang makan telah berjatuhan terkena radiasi. Griff lalu mengajak Bellamy dan Monty untuk menjemput teman-temannya. Sementara itu, Octavia datang ke ruang tindakan dan melepaskan seluruh tahanan di sana. Ken langsung menghampiri Abby dan melepaskannya. Abby langsung menanyakan di mana keberadaan anaknya. Terlihat Griff dan Bellamy melihat keadaan di ruang makan di mana semua orang tergeletak dengan kondisi kulit yang terbakar akibat radiasi. Mereka menghampiri Jasper yang masih menangisi Maya. Jasper menanyakan apa yang telah Griff lakukan. Jasper menjelaskan bahwa ia akan membunuh Cake jika saja mereka memberi sedikit waktu lebih lama. Bellamy menjelaskan bahwa orang gunung itu tidak akan berhenti. Griff lalu mengajak Bellamy untuk ke ruang tindakan menjemput teman-temannya. Jasper menanyakan kenapa Monty membiarkan semua itu terjadi. Sampainya di ruang tindakan, Griff langsung memeluk ibunya. Griff mengatakan bahwa ia telah berusaha menjadi orang baik. Abby mengatakan bahwa mungkin saja sudah tidak ada orang baik lagi. Terlihat semua orang memeluk orang-orang tersayangnya masing-masing. Ken memuji kerja bagus Bellamy. Octavia datang menghampiri keduanya dan menanyakan di mana Cake. Rupanya Cake telah kabur dari Mount Wither dan tengah berjalan sendirian menelusuri hutan. Mendadak langkahnya terhenti karena mengetahui ada pergerakan di depannya. Lincoln terlihat dari kejauhan mengeluarkan pedangnya. Namun langkah Lincoln terhenti karena Cake mengeluarkan generator nadanya membuat Lincoln terjatuh. Cake lalu mengambil sebuah dosis bius yang hendak ia suntikkan kepada Lincoln. Lincoln menolak dan bangkit lalu memotong tangan Cake. Lincoln lalu mengambil dosis bius itu dan menyuntikkannya ke leher Cake. Lincoln lalu meninggalkan Cake yang pingsan dengan satu tangan buntung sendirian di hutan. Singkat cerita, orang-orang The Ark berhasil pulang ke camp Alpha. Semua orang menyambut haru kedatangan mereka. Setelah semua orang masuk ke camp, Bellamy melihat Griff tengah berpelukan dengan Monty di luar. Bellamy lalu menghampirinya. Setelah Monty masuk ke camp, Bellamy mengajak Griff untuk minum bersama. Namun, Griff mengatakan bahwa ia tidak akan ikut masuk ke dalam camp. Bellamy lalu menjelaskan kepada Griff jika ia membutuhkan pengampunan maka Bellamy akan memberikannya kepada Griff. Namun Griff mengatakan bahwa ia tidak bisa tinggal di camp. Griff merasa jika ia melihat wajah-wajah mereka setiap hari, ia akan selalu teringat apa yang telah ia lakukan untuk menyelamatkan mereka. Bellamy tidak bisa menghentikannya. Griff berpesan agar Bellamy menjaga orang-orang itu untuknya. Ia lalu mencium pipi Bellamy dan memeluknya sebelum pergi. Kembali ke Murphy yang masih berada di rumah itu sambil makan dan minum. Ia lalu memutar televisi dan melihat sebuah rekaman video di dalamnya.
Di dalam video itu terlihat seorang laki-laki yang meminta maaf atas kesalahannya lalu bunuh diri dengan menembakkan pistol ke jantungnya. Sementara itu, Jaha masih mengikuti drone itu hingga ia menemukan sebuah bangunan besar yang dikelilingi drone di atasnya. Jaha merasa bahwa itu sangatlah misterius. Namun ia akhirnya masuk ke bangunan itu. Di dalam gedung itu, Jaha disambut seorang wanita cantik yang memperkenalkan dirinya sebagai Ellie. Ellie menyambut Jaha dan memanggil nama Jaha. Ia bahkan mengatakan bahwa ia telah menunggu Jaha selama ini. Jaha merasa aneh kenapa Ellie tahu namanya dan mengatakan bahwa ia telah menunggunya. Jaha lalu mendekat dan berusaha meraih Ellie. Namun tangan Jaha hanya melewati badan Ellie begitu saja seperti Ellie tidak nyata dan hanya sebuah bayangan. Ellie lalu mengatakan bahwa takdir Jaha memang ada di sana. Ia lalu mengajak Jaha untuk mengikutinya. Ellie mengatakan bahwa ia menyadari kedatangan Jaha saat menerima hadiah dari Jaha. Saat Jaha masuk mengikuti Ellie, Jaha melihat rudal yang ia gunakan untuk turun ke bumi ada di ruang itu. Ellie mengatakan bahwa ia dan Jaha mempunyai pekerjaan untuk dikerjakan. Di bunker, setelah melihat video di televisi, Murphy menengok ke sofa yang ada di belakangnya tempat seorang pria bernama Chris yang bunuh diri di dalam video yang ia tonton. Murphy lalu berniat keluar dari bunker itu. Namun, pintunya telah terkunci. Murphy mendengar video yang ia tonton masih berputar. Murphy kembali dan melihat dua orang pria menemukan Chris tewas. Mereka membawa Chris keluar dari bunker, namun sepertinya tidak pernah kembali ke bunker itu karena Murphy masih menemukan pistol Chris di bawah sofanya. Singkat cerita, Murphy telah berada di bunker selama 86 hari, menonton video yang sama dan menghabiskan stok makanan dan minuman yang ada di sana. Sesekali Murphy bahkan mengikuti dialog yang ada di video. Terlihat bahwa Chris membawa BK bertemu dengan Ellie. Rupanya Ellie adalah kecerdasan buatan yang menggunakan BK sebagai citranya. Tujuan dibuatnya Ellie adalah untuk membuat kehidupan manusia lebih baik setelah adanya kiamat di bumi dengan memecahkan akar masalah, yaitu terlalu banyak orang. Di sisi lain, Murphy lalu melemparkan sebuah benda ke arah televisi dan membuatnya layarnya pecah. Murphy lalu merekam pesannya melalui sebuah kamera bahwa ia telah menghabiskan makanan terakhir selama 86 hari di bunker. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak menyangka ia akan merindukan doa. Murphy yang nampaknya sudah putus asa dan depresi akibat terkurung di bunker selama 86 hari. Murphy mengambil pistol dan berniat untuk bunuh diri. Namun, ia tidak bisa melakukannya dan tak lama kemudian pintu bunker terbuka. Dan akhirnya Murphy bisa keluar dari sana. Murphy disambut oleh drone yang sebelumnya ia dan Jaha lihat. Murphy segera keluar dan mengikuti drone itu. Langkah Murphy terhenti di depan rumah Ellie. Ia masuk dan melihat Jaha menyambut kedatangannya dengan mengatakan bahwa ia telah berhasil menemukan kota cahaya. Murphy yang emosi dengan Jaha berniat memukulnya, namun ia pingsan. Jaha pun membawa Murphy masuk. Adegan beralih memperlihatkan Lincoln dan Bellamy yang tengah berlatih bertarung disaksikan oleh teman-temannya termasuk Harper dan Monroe di sana. Lincoln yang berhasil mengalahkan Bellamy mengatakan bahwa kekalahan Bellamy disebabkan oleh sikap agresifnya saat bertarung. Bellamy lalu memakai kembali pakaiannya dan mengatakan bahwa dia mendapat tugas pemetaan di sektor 7. Harper memberikan sebuah tas berisi jaket penjaga kepada Lincoln sesuai keinginannya. Bahwa Dewan ingin Lincoln memakai jaket itu. Lincoln hendak menolaknya karena ia adalah trik kru. Namun, Bellamy menjelaskan bahwa jaket yang ia pakai tidak akan merubah itu karena di bumi jaket itu berarti apa yang telah mereka berikan. Trik kru sendiri adalah kawanan yang dipimpin oleh Indra atau yang biasa disebut dengan Grounder. Sementara itu Sky People atau orang langit disebut sebagai Sky Crew. Lincoln kembali menghampiri Bellamy dan berniat ikut bersama Bellamy karena sektor 7 itu akan berbatasan langsung dengan bangsa es. Namun Bellamy mengatakan bahwa posisi Lincoln saat itu masih berbahaya karena komandan belum mencabut perintah untuk membunuhnya. Bellamy menghampiri Ken yang tengah bersama Abby yang tengah tidur.
Bellamy meminta izin untuk mempersenjatai semua unit yang akan bergerak ke sektor 7. Ken memberikan izin itu dan mengingatkan bahwa peraturan perang masih berlaku, bahwa mereka tidak boleh membunuh. Sebelum Bellamy pergi, Ken juga menjelaskan bahwa sudah 3 bulan tidak ada serangan dari Gronder semenjak peristiwa di gunung. Dan Ken berharap Bellamy tidak merusak kedamaian itu, karena semua warga percaya kedamaian itu yang mereka impikan. Setelah Bellamy pergi, Abby bangun dan mengatakan bahwa Grip sepertinya ada di sektor 7. Namun ia tidak akan ditemukan kecuali dia telah siap untuk ditemukan. David datang menyela obrolan keduanya. David mengabarkan bahwa ia mendapat sinyal dari saluran aman 3 klik yang berarti bahwa mereka ingin bertemu. Beralih ke Bellamy yang mengajak Monty untuk pergi, sementara Jasper masih belum siap karena pingsan di bawah meja akibat mabuk. Monty mengatakan bahwa keadaan Jasper tidak membaik setelah kematian Maya yang membuatnya hancur. Monty pun menjelaskan bahwa Jasper memerlukan perjalanan itu. Bellamy pun sepakat untuk tetap membawa Jasper. Setelah sampai di rover yang hendak mereka gunakan, Bellamy menyerahkan Jasper kepada Monty, sementara ia menghampiri pacarnya Gina. Gina memberikan sebuah buku mitologi kepada Bellamy karena tahu ibunya sering membacakan mitologi Yunani kepada Bellamy. Saat Bellamy meletakkan peralatannya di rover, Raven muncul dari bawahnya. Miller datang dan semua orang pun bersiap untuk segera berangkat. Kekacauan terjadi saat Jasper marah karena Monty mengguyurnya dengan air. Bellamy memisahkan keduanya dan mengatakan bahwa Jasper tidak mendapat senjata hingga ia kembali sadar. Sebelum berangkat, Octavia datang dengan kudanya dan meminta agar Raven tidak tertinggal jauh di belakangnya. Kini camp Alpha itu telah berubah bernama Arcadia. Di rover itu, Monty menyalakan musik yang tampaknya cukup menghibur semua orang di dalam rover. Di tengah keasikan itu, radar di rover berbunyi, memperlihatkan ada suara pelacakan yang berasal dari stasiun pertanian yang telah 4 bulan tanpa kabar. Suara itu berasal dari sektor 8. Octavia menghampiri rover yang berhenti dan mengingatkan bahwa protokol mengatakan mereka harus pulang karena kanselirlah yang akan memutuskan mereka harus pergi atau tidak. Bellamy tidak memperdulikan protokol itu dan meminta pendapat Monty dan Miller yang memiliki hubungan dengan stasiun itu. Mereka akhirnya sepakat untuk pergi melacak suara itu. Di sisi lain, Murphy bangun di atas sofa dan menemukan segelas air dan sebuah apel di atas mejanya. Ia bangun dan melihat Jaha tengah duduk bersimpu di tengah ruangan. Murphy membangunkannya, namun Ellie datang dan menjawab bahwa Jaha tidak ada di sana, melainkan ada di kota cahaya. Murphy mengatakan bahwa ia mengetahui siapa Ellie yang telah menghancurkan dunia dengan bom. Murphy juga kesal dengan Jaha yang telah mengunci Murphy di bunker. Murphy berdebat dengan Ellie dan Jaha sebelum akhirnya Murphy pergi dari sana. Ellie menahan Jaha yang hendak menyusul Murphy karena ia yakin Murphy akan kembali. Beralih ke tim Bellamy yang telah sampai di perbatasan Azgeda atau bangsa es. Monty yang membawa radarnya mengatakan bahwa suaranya semakin dekat dengan mereka. Bellamy mengingatkan kembali agar semuanya bersiap namun tidak membunuh siapapun yang datang, sesuai dengan peraturan perang. Dari hutan datang 3 orang prajurit berkuda putih dengan wajah bercat putih perang yang berarti mereka berasal dari bangsa es. Octavia maju dan mengatakan bahwa dirinya berasal dari Sky Crew yang tengah mencari teman-temannya. Prajurit bangsa es itu mengira bahwa Octavia dan teman-temannya mencari Wanheda, sama seperti mereka. Monty melihat suar merah milik stasiun pertanian yang terbaca di radarnya. Jasper dengan santainya maju membuat ketiga prajurit itu menodongkan senjata mereka. Bellamy lalu meminta Octavia untuk menjelaskan kepada prajurit es itu bahwa mereka mematuhi gencatan senjata komandan. Jasper lalu mengambil suarnya dan membuat prajurit itu langsung menyandra Jasper dan menodongkan pisaunya ke lehernya. Mereka kembali menanyakan Wanheda, yang Psychic Crew tidak mengenal siapa Wanheda itu. Prajurit itu akhirnya menggorok leher Jasper yang malah tersenyum santai. Bellamy menembak lengan prajurit itu disusul oleh Miller yang membunuh 2 penjaga lain dengan senapannya.
Octavia lalu melayangkan pedangnya ke arah penjaga terakhir. Octavia langsung membantu Jasper, sementara Bellamy mendapat panggilan dari walkie di rovernya. Bellamy mendapat kabar bahwa Ken berada di sektor 4 dan memanggilnya ke sana. Bellamy mengajak Monty untuk ikut bersamanya menggunakan rover, sementara yang lain membawa Jasper kembali dengan kuda. Sesampainya Bellamy dan Monty di sektor 4, mereka berjalan sambil mendiskusikan keadaan Jasper yang semakin memburuk melihat Jasper yang tersenyum santai dengan pisau di lehernya. Tak lama Ken datang bersama Indra. Bellamy berpikir bahwa Ken telah memberitahu Indra mengenai gencatan senjata yang baru saja mereka lakukan kepada bangsa Es. Bellamy berusaha menjelaskan alasannya, namun Ken menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka akan mendiskusikan mengenai Griff. Indra menjelaskan bahwa Griff tengah diburu oleh semua orang. Adegan beralih ke Griff yang penampilannya telah berubah dengan rambut berwarna merah. Ia tengah memasang jebakan untuk seekor macan kumbang. Meskipun mendapat serangan, namun akhirnya Griff berhasil mendapatkan panther itu. Griff membawa hasil buruannya ke pos perdagangan bersama Nila. Di sana Griff menukar macan kumbang yang ia tangkap dengan daging hasil tangkapan kemarin yang telah diolah dan dikurangi jatah Nila. Griff tanpa sengaja melihat gelang yang dipakai Nila yang merupakan milik orang langit. Di sisi lain, tim Octavia yang membawa Jasper telah kembali ke Arcadia, disambut oleh Abby yang langsung mengecek luka Jasper. Octavia mengatakan bahwa Jasper terluka akibat ulah bangsa Es. Abby menanyakan Griff, namun tim itu masih belum berhasil menemukan Griff. Abby lalu membantu Raven untuk turun dari kudanya. Di dalam rover, Indra kembali menjelaskan bahwa siapapun yang berhasil membunuh Griff akan diberikan hadiah berupa uang. Indra menjelaskan bahwa Griff dikenal sebagai Wanheda atau komandan kematian, di mana Griff menjadi sebuah simbol kekuatan yang jika seorang berhasil membunuh Griff, maka orang itu akan mendapat kekuatan Griff. Jika Azgeda berhasil membunuh Wanheda, maka mereka akan menghancurkan koalisi dan memulai perang. Sesampainya di sektor 7, Indra mengarahkan mereka ke pos perdagangan karena berpikir Griff akan membutuhkan persediaan. Saat Griff menanyakan gelang Nila, Rowan datang bersama prajurit lain membuat Griff langsung menjauh. Rowan menanyakan Wanheda kepada Nila, dan Nila menjawab bahwa seseorang di gambar yang Rowan tunjukkan itu baru datang 2 hari yang lalu dan memberikannya sebuah gelang yang ia pakai. Nila menjelaskan bahwa Wanheda mengatakan akan pergi ke utara mengikuti terusan Eden. Setelah berterima kasih, kedua orang itu pun pergi. Griff menanyakan mengapa Nila mau membantunya. Nila menjawab bahwa ibunya diambil oleh orang gunung dan Grifflah yang telah mengakhiri Mount Wither. Lincoln menghampiri Abby yang berniat untuk mencari persediaan di Mount Wither. Lincoln mengatakan bahwa apa yang hendak Abby lakukan berarti Sky People melakukan penjarahan di Mount Wither, dan hal itu bisa menyebabkan perang antara Sky People dan Grounder. Jasper mendadak keluar dari medis dan langsung ditahan oleh Abby. Raven berusaha mengatakan bahwa Jasper tidak baik-baik saja, namun Abby mengizinkan Jasper pergi asalkan Jasper kembali esok pagi untuk diperiksa. Setelah selesai, Abby lalu meluangkan waktu untuk berbincang berdua dengan Raven. Di sana Abby menyanggah pinggul Raven yang sakit sejak ledakan di bendungan. Abby berusaha membantu Raven, namun Raven menolaknya seperti ia berbohong dengan teman-temannya dan menjauhi Wick yang berusaha menolongnya. Raven malah membalikan omongan Abby dan meminta Abby untuk memperbaiki dirinya saja yang terlalu menyibukkan diri untuk menghindari rasa sakitnya sendiri. Jaha dan Gideon menghampiri Murphy di tengah pantai. Jaha mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Murphy untuk bergabung bersamanya dan Ellie. Jaha lalu memberikan Murphy sebuah chip, di mana setelah chip itu masuk ke tubuh Murphy, Murphy akan bisa masuk ke kota cahaya. Jaha meminta agar Murphy dapat memutuskannya nanti. Tak lama, Emory datang dengan perahunya. Emory lalu mengajak Murphy untuk ikut bersamanya. Terlihat Gideon sudah naik ke perahu itu. Sementara itu, rover Bellamy terhalang oleh sebatang pohon. Saat Bellamy hendak keluar untuk membuka jalannya, sebatang pohon lain tumbang dan memblokir jalan di depan dan belakang rover itu.
Semua orang di Rover langsung menyiapkan senjata. Di sisi lain, Griff bangun dan meninggalkan pos perdagangan saat Nila masih tidur. Baru beberapa langkah keluar, Griff disandra oleh Rowan dengan senjata di lehernya. Rupanya Rowan telah menemukan Wan Heda yang ia cari. Dan film pun bersambung. The 100 Part 16. Terlihat Bellamy, Ken, Monty, dan Indra sudah menunggu 3 jam lebih di Rover dan belum ada pergerakan dari luar. Bellamy memutuskan untuk memeriksa kondisi di luar. Baru saja keluar melalui atap mobil, Bellamy disergap oleh seorang prajurit. Prajurit itu meminta semua orang yang ada di Rover untuk keluar atau Bellamy akan dibunuh. Mereka semua pun langsung ditarik keluar. Rupanya mereka berniat mengambil suar pelacak stasiun pertanian yang dipegang oleh Monty. Bellamy meminta Monty untuk merelakan suar itu. Mendengar nama Monty, salah seorang prajurit mengenalinya dan memanggilnya. Monty mengenali suara itu yang rupanya adalah ibunya, yaitu Hannah. Adegan beralih ke Jaha yang tengah diajak Ellie berkeliling kota cahaya sambil menjelaskan bahwa di kota cahaya tidak akan ada lagi rasa sakit, kebencian, penyakit, dan penderitaan. Jaha mengatakan bahwa ia bersedia mengisi kota cahaya dimulai dengan ia dan orang-orangnya. Mendadak, Murphy memanggil Jaha, membuat Jaha kembali sadar. Murphy membangunkan Jaha karena mereka telah sampai di daratan lebih cepat. Emory mengatakan bahwa mereka tidak akan melewati ladang ranjau karena mereka telah memutari zona mati. Mereka lalu turun dan melanjutkan perjalanan menuju barat. Hannah memeluk Monty untuk melepaskan rasa rindunya. Dari arah Rover, 2 orang prajurit turun dan memerintahkan anggota stasiun peternakan untuk menurunkan senjata mereka. Ken mengenali suara itu, yaitu adalah Pig. Rupanya mereka adalah orang-orang The Art yang berhasil selamat di bumi. Monty menanyakan ayahnya kepada Hannah. Hannah mengatakan bahwa ayahnya tidak selamat. Ken lalu menanyakan berapa jumlah orang-orang stasiun peternakan. Pike menjawab bahwa ada 63 orang yang sisanya berkemah di pegunungan utara dan sebagian lain telah dibunuh oleh Grounder. Ken meminta anak buahnya untuk memindahkan batang pohon yang menghalangi Rover. Disusul oleh perintah P kepada anak buahnya untuk membantu. Ken kembali menanyakan kepada P bahwa jumlah orang di stasiun peternakan harusnya berjumlah 3 kali lipat dari 63 orang. Indra mengatakan bahwa bangsa S harusnya lebih kejam dari Grounder dan P harusnya bangga dengan jumlah yang ia miliki. Ken lalu memperkenalkan Indra kepada P bahwa Indra adalah seorang pemimpin rekrut dan sekutu yang terpercaya. Setelah pohon telah dipindahkan, Ken meminta Monty untuk memberikan koordinat Arcadia kepada P. Ken meminta Pig untuk ikut bersamanya mencari Griff. Pig lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa timnya kembali ke pemukiman dan membawa mereka semua ke Arcadia. Adegan beralih ke Griff yang ditarik Rowan menggunakan sebuah tali. Griff nampaknya lelah dan terjatuh hingga tidak bisa bangkit lagi. Rowan lalu mengisi air di sungai dan mendadak Griff menyerangi Rowan. Griff mencekik Rowan dan menenggelamkan kepalanya ke dalam sungai. Saat Rowan sudah tidak bergerak, Griff melepaskannya dan mendadak Rowan berbalik menyerang Griff. Rambut Griff kembali ke warna semula setelah terkena air. Lalu Griff melihat luka di pelipis Rowan dan menyadari bahwa Rowan berasal dari bangsa es. Di sisi lain, Octavia baru saja terbangun dari tidurnya dan melihat Lincoln di sampingnya yang sudah tidak mengenakan jaket penjaga. Baru saja berbincang terdengar suara prajurit yang mendekat. Keduanya panik dan Octavia berniat membawa Lincoln masuk ke Arcadia sebelum dibunuh. Saat tengah bersembunyi, Lincoln melihat Nico datang menunggangi kuda dengan luka di perutnya. Setelah Nico mengatakan bahwa ia terluka karena Azgeda, Lincoln dan Octavia bergegas membawa Nico menemui Abby di Arcadia. Abby yang tengah mengobati luka Jasper mencoba menguatkan Jasper yang tenggelam dalam kesedihannya karena kehilangan Maya. Jasper menyamakan keadaannya dengan Finn, namun Jasper menyudutkan Abby dengan mengatakan bahwa putrinya juga yang telah membunuh Finn.
Abby tak bisa berkata-kata lagi hingga Octavia datang membawa Nico. Abby segera pergi dan memberikan pertolongan kepada Nico. Jackson mengatakan bahwa golongan darah Nico adalah RH0 yang merupakan golongan darah langka dan hanya bisa menerima darah dari golongan itu. Jackson mengecek darah Lincoln dan ternyata golongan darah Lincoln pun tidak cocok untuk didonorkan. Jackson mempunyai ide untuk menolong Nico di Mount Wither dengan sistem perawatan yang mutakhir. Namun Abby menyanggah ide itu dan meminta pendapat Lincoln yang sebelumnya melarang Abby kembali ke Mount Wither. Mengingat bahwa Nico adalah temannya, Lincoln pun setuju dengan ide Jackson agar Nico bisa diselamatkan. Abby mengatakan kepada Jasper untuk siap menghadapi perasaannya karena mereka akan kembali ke Mount Wither. Di sisi lain, Nila mendapat serangan dari seorang teman Rowan yang menanyakan Wanheda. Karena tidak mau memberitahukan, prajurit itu lalu berniat memotong tangan Nila. Namun Bellamy datang tepat waktu dan menembak prajurit itu. Bellamy dan timnya masuk menghampiri Nila dan Indra mengenali prajurit itu sebagai pemburu buron. Kane lalu memerintahkan Pig untuk mengecek perimeter bersama Monty dan Hana. Indra menanyakan Wanheda dan Bellamy menjelaskan bahwa Wanheda berada dalam bahaya, menyadari bahwa mereka berasal dari Skycrew. Nila memberikan informasi bahwa Griff semalam bersamanya namun pergi sebelum Nila bangun. Nila memberikan informasi bahwa Rowan yang membawa pergi Wanheda dan Rowan adalah Azgeda. Tak lama Monty masuk dan mengabarkan bahwa ia menemukan jejak yang masih baru namun mereka tidak bisa menggunakan rover karena terlalu banyak pohon. Mereka pun bergegas meninggalkan Nila. Terlihat Rowan bersembunyi bersama Griff dan meminta Griff untuk diam karena 3 pengintai bangsa es mendekat ke arah mereka. Griff berteriak membuat 3 pengintai itu mengetahui keberadaannya. Rowan menutup kepala Griff dan menemui pengintai itu. Rowan lalu menunjukkan tanda segedanya dan mengatakan bahwa ia membawa Wanheda. Ketiga pengintai itu berniat untuk mengambil Wanheda, namun Rowan melepaskannya membuat ketiga pengintai itu tersulut emosi. Salah satu pengintai itu bergegas mengejar Wanheda, sementara 2 lainnya berniat membunuh Rowan. Namun Rowan berhasil melumpuhkan ketiga pengintai itu sebelum Griff tertangkap. Saat Rowan mendekati Griff, Griff mengambil pisau milik pengintai yang mengejarnya lalu menusukkannya ke Rowan. Namun Rowan segera mengamankan Griff. Sementara itu, Abby dan timnya telah sampai di Mount Wither untuk menyelamatkan Nico. Kembali ke Bellamy dan timnya yang terhenti karena mendengar genderang perang dari Azgeda. Mereka juga melihat ada 3 mayat di padang itu dan berniat untuk menyingkirkannya. Bellamy melihat ada 2 orang dari kejauhan. Ternyata itu Rowan dan Griff. Ia berniat untuk menghampiri Griff, namun Pig menahannya karena pasukan Azgeda mendekat ke arah mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk bersembunyi di gua terdekat, sementara Indra harus memperingatkan komandannya karena Azgeda telah melewati perbatasan membawa pasukan. Indra pun berpesan agar Griff ditemukan sebelum ia dibunuh oleh Ratu Azgeda. Rowan membawa Griff ke sebuah terowongan bawah tanah dan mengatakan bahwa jika Griff berteriak, mereka berdua akan mati. Di lain tempat, Jaha mengajak Othan pergi, sementara Emory berniat mencuri tas milik Gideon yang tengah duduk dengan mata terpejam. Baru saja menggapai tasnya, Gideon langsung mencekik leher Emory. Murphy memukulnya, namun Gideon tidak bereaksi apapun dan mengatakan bahwa tidak ada rasa sakit di kota cahaya. Emory lalu menggorok leher Gideon dengan pisaunya. Setelah itu Emory mengambil tasnya dan pergi mengajak Murphy. Di tempat persembunyiannya, Griff bertanya kenapa Rowan menghindari kaumnya sendiri. Rowan membalikkan pertanyaan, mengapa Griff kabur dari kaumnya padahal ia mempunyai pilihan lain. Griff mengatakan bahwa ia sama seperti Rowan, namun Rowan menjelaskan bahwa ia dikucilkan dari kaumnya dan Griff adalah jalan pulang untuk Rowan. Di gua, Bellamy kehilangan jejak Griff, namun mereka belum bisa keluar dari sana karena kawanan bangsa es belum berlalu dari tempat itu. Monty lalu mendekati Hana dan menanyakan kronologi kematian ayahnya. Meskipun ayah Monty dibunuh oleh Azgeda, namun bagi Peg, semua Grounder sama saja. Kembali ke Murphy dan Emory yang tengah berusaha membuka tas milik Gideon.
Emory mengatakan bahwa apapun yang ada di dalamnya akan dibagi 3 dengan Murphy juga. Setelah Emory berhasil membuka tas itu dengan pisaunya, rupanya tas itu berisi sebuah teknologi yang mempunyai tanda yang sama seperti chip yang Jaha berikan. Tak lama datang Otan yang menutup tas Gideon dan menguncinya. Murphy dan Emory heran kenapa Otan bisa mengunci tas itu. Otan lalu menyergap Emory, sementara Murphy mengancam akan membuang tas itu ke dalam air jika Otan tidak melepaskan Emory. Jaha datang dan menanyakan apa yang terjadi. Tak butuh waktu lama untuk Murphy menyadari bahwa Otan telah menelan chip dari Jaha. Akhirnya Otan melepaskan Emory dan Murphy segera meminta Emory naik ke atas kapal sebelum akhirnya Murphy melepaskan tas itu ke tepi pantai. Ia langsung menyusul Emory dan pergi dengan kapal. Jaha kembali ke kota cahaya dan mengatakan bahwa ia harus mengejar Murphy dan Emory. Ellie datang dan mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan karena di kota cahaya tidak ada kematian. Gideon lalu muncul dan menghampiri Jaha. Di sisi lain, setelah berhasil menyelamatkan Nico di Mount Wither, Jackson mengatakan kepada Abby bahwa Mount Wither dapat dimanfaatkan Sky Crew dan Tree Crew. Abby pun setuju dengan usulan Jackson. Sementara itu di ruang seni, Jasper mencari lukisan yang disukai Maya dengan sedikit mengacaukan barang-barang di sana. Setelah mendapat lukisan itu, Jasper duduk dan mengamati lukisan itu dengan matanya yang berkaca-kaca. Octavia datang dan duduk di sampingnya. Jasper mengatakan bahwa ia merindukan Maya. Octavia menenangkan Jasper dengan mengatakan bahwa keadaan akan segera membaik. Kembali ke gua di mana Monty menyadari bahwa Bellamy pergi meninggalkan mereka dengan mengambil kostum Asgeda. Terlihat Bellamy ada di antara kawanan Asgeda itu dan berniat menyeberang. Setelah berhasil menyeberang, Bellamy melihat bekas darah yang ada di mulut terowongan bawah tanah. Ia mengeluarkan pedangnya dan bergegas masuk. Bellamy berhasil menemukan Griff, namun Rowan menyerang Bellamy dan hampir menusukkan pedang ke lehernya. Griff memohon agar Rowan tidak membunuh Bellamy dan dia bersedia melakukan apapun. Rowan tidak membunuhnya, namun ia menusukkan pisaunya ke paha Bellamy dan menendang kepalanya. Singkat cerita, Ken dan tim berhasil menemukan Bellamy yang tengah terseok-seok berjalan. Bellamy mengatakan bahwa ia hampir mendapatkan Griff. Pig mengatakan bahwa tidak ada gunanya mencari jejak orang itu karena mereka telah mengetahui jika mereka dibuntuti. Bellamy terus memaksa untuk mencari Griff, namun akhirnya Monty berhasil membujuk Bellamy untuk mencari cara lain karena kondisi Bellamy yang tidak memungkinkan. Kembali ke Rowan yang akhirnya menyerahkan Wanheda ke Lexa. Rupanya Lexa yang meminta Rowan untuk menemukan Wanheda. Rowan telah melakukan bagiannya, lalu ia meminta Lexa untuk melakukan bagiannya. Namun Lexa malah memenjarakan Rowan karena Ratu Asgeda tidak menghormati koalisi mereka. Lexa lalu meminta maaf kepada Griff karena atas perlakuannya seperti itu dan mengatakan bahwa ia tidak bisa melepaskan Griff ke Ratu Bangsa Es karena Lexa membutuhkannya. Griff lalu meludahi Lexa sambil mencacinya dan mengatakan bahwa ia akan membunuh Lexa. Griff lalu diamankan penjaga Lexa dan dibawa keluar. Terlihat Lexa menghampiri Griff. Ia mengatakan bahwa sore itu ia akan mengadakan pertemuan dengan Sky Crew dan Griff akan segera kembali ke kawanannya. Namun Griff heran karena Lexa tidak mungkin menyelamatkannya dan mengembalikannya ke Sky Crew begitu saja tanpa meminta imbalan apapun. Setelah perdebatan keduanya, Lexa pun mengatakan bahwa ia ingin Sky Crew tunduk pada Lexa dan bergabung dengan aliansinya menjadi suku ke-13. Lexa menjanjikan jika Sky Crew bergabung bersamanya, tidak akan ada yang berani melawan Sky Crew. Karena itu artinya melawan Lexa. Namun Griff mengatakan bahwa sampai kapanpun ia tidak mau tunduk dengan Lexa. Dan jika Lexa ingin kekuatan Wanheda, maka Griff mempersilahkan Lexa untuk membunuhnya. Beralih saat Lexa kembali ke ruangannya dan disambut oleh ke-12 perwakilan klan yang memberi Lexa hormat saat ia masuk.
kecuali satu orang yang merupakan perwakilan Azgeda yang tidak memberikan hormat ke Lexa. Orang itu rupanya mempermasalahkan kelemahan Lexa yang tidak mampu membunuh Wanheda. Ia mengatakan jika Lexa tidak mampu membunuh Wanheda, maka Azgeda akan turun tangan. Titus menyanggah pria itu dan membahas sikap kawanan Azgeda yang mengerahkan pasukan ke Polis. Pria itu mengelak bahwa pasukan itu hanya berniat latihan militer. Indra menyanggahnya dan mengatakan bahwa pasukan itu datang dengan cara menyerang dan menyeberangi kawasan rekrut. Melihat perdebatan antara perwakilan Azgeda dengan Titus dan Indra, Lexa menghentikannya dan mengajak pria itu untuk berbincang empat mata dengannya. Bukannya berbincang, di sana Lexa malah menendang pria itu hingga jatuh dari gedung itu. Setelah memastikan tidak ada lagi yang menanyakan keputusan Lexa, Lexa lalu memulai pertemuannya. Terlihat pasukan Ken dan Abby telah sampai di perbatasan Polis dan melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Ken meminta beberapa orang penjaga untuk tetap di rover menjaga radio mereka. Saat Ken menemui seorang penjaga yang tengah membereskan peralatan medis yang diambil dari Mount Wither, Ken menanyakannya. Ken mengatakan bahwa mereka tidak bisa membawa peralatan itu untuk pertemuan dengan Lexa. Terjadi perdebatan akibat Ken mengetahui mereka kembali ke Mount Wither untuk memanfaatkan peralatan medis di sana. Abby menjelaskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Nico mati. Setelah Ken dan Abby membahas Griff, Ken berjanji bahwa mereka tidak akan kembali tanpa membawa Griff. Beralih ke Bellamy, Raven, Octavia, dan Gina yang sampai di Mount Wither. Bellamy berharap ia bisa ikut dengan tim Ken, namun kondisi kakinya tidak memungkinkannya untuk bergabung dengan mereka. Sesampainya di Mount Wither, terlihat Peg dan kawanannya tengah menikmati makanan mereka di meja makan. Peg lalu menyapa Bellamy dan tim yang baru saja datang, lalu mempersilahkan mereka untuk bergabung bersama. Sempat terjadi perdebatan antara Peg dan Octavia, sebelum akhirnya Octavia memilih pergi meninggalkan mereka. Sinclair mendatangi Raven dan memberikan setumpuk tugas untuk Raven kerjakan mengenai listrik di Mount Wither. Beralih ke menara Lexa di mana Rowan menghampiri Griff yang tengah sendirian. Rowan menawari Griff sebuah kesepakatan setelah Lexa mengingkari kesepakatannya dengan Rowan. Rowan ingin membunuh Lexa dan meminta bantuan Griff untuk melakukannya. Setelah itu Azgeda akan memimpin koalisi dan akan menjadi sekutu yang kuat untuk Skycrew. Terlihat Bellamy mencari Octavia dan menemukannya di atas pintu keluar bunker. Bellamy memahami Octavia mengenai Skycrew yang memanfaatkan Mount Wither. Bellamy mengatakan bahwa jika Octavia memerlukan waktu untuk pergi, ia akan memahaminya. Bellamy dan Octavia turun menghampiri mereka. Kedua penjaga mengatakan bahwa Echo mengancam pertemuan Skycrew dengan Lexa. Namun Echo menyanggah dan mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu. Bellamy lalu menanyakan apa yang dimaksud Echo. Echo menjelaskan bahwa pertemuan itu hanyalah sebuah perangkap karena Lexa telah menyiapkan pembunuh untuk membunuh perwakilan Skycrew yang datang. Adegan berikutnya memperlihatkan Echo yang menjelaskan kembali kepada Bellamy dan Vic di dalam Mount Wither. Vic kurang percaya dengan Echo karena dia juga berasal dari Azgeda. Echo lalu mengatakan bahwa saat kawanan Grounder meninggalkan Skycrew di perebutan Mount Wither merupakan sebuah kesalahan. Bellamy lalu menambahkan bahwa Echo telah menyelamatkan nyawa Bellamy dan mereka bisa mempercayai Echo. Sinclair datang dan menanyakan apakah informasi yang mereka terima valid atau tidak. Peg menjawab bahwa mereka sudah mencoba menghubungi melalui radio, namun tidak ada respon dan jika memang mereka sudah dibunuh maka Skycrew harus bergerak cepat. Peg mempunyai ide untuk menyiapkan misil Mount Wither, berjaga-jaga untuk serangan balasan kepada Grounder. Sinclair sempat menolak ide Peg karena mereka tidak mengetahui kode peluncurannya. Raven mengatakan bahwa ia bisa membantu memecahkan kode itu. Mereka pun bergegas berangkat sementara Raven dan Sinclair akan menyiapkan misilnya. Bellamy berpamitan dengan Gina dan meminta Gina untuk tetap di sana membantu menyiapkan misil. Di ruangan tertutup, seorang pembunuh meletakkan satu set pisau dan membuka tudung kepalanya.
Ia lalu menyiapkan jam tangan digital dengan hitungan mundur dan sebuah wadah yang ia gunakan untuk menadah darah di telapak tangannya yang sebelumnya ia iris sendiri dengan pisaunya. Sesampainya Ken dan Abby bersama beberapa penjaganya di Polis, mereka terpukau dengan keramaian orang-orang yang berdagang di sana. Saat tengah berjalan, seorang anak kecil lalu menarik Abby ke kedai ibunya. Perempuan itu lalu memotong daging dan memberikannya kepada Abby untuk mencicipi. Abby menolak, namun Ken menerimanya dan memakan makanan itu. Setelah itu Ken memberikan kenang-kenangan dari Sky Crew untuk perempuan itu dan melanjutkan perjalanan. Abby menghampiri Ken dan mengatakan bahwa ia cocok di sana. Abby berniat untuk memberikan pin kanselir itu kembali ke Ken, namun Ken menolaknya. Ken mengatakan bahwa sejak mendarat keduanya sering memberikan pin kanselir dan bukan seperti itu mestinya. Keduanya lalu sepakat untuk mengadakan pemilu setelah mereka kembali ke Arkadia. Indra datang dan menyapa keduanya. Abby berterima kasih karena Indra telah menyelamatkan Griff. Indra menjawab bahwa komandanlah yang menyelamatkan Griff dan mempersilahkan Abby untuk berterima kasih secara langsung saat pertemuan digelar. Berlanjut ke Lexa yang tengah melatih Aiden. Titus mendekati Lexa dan mengatakan bahwa perwakilan Sky Crew telah tiba. Titus memperingatkan Lexa mengenai pertemuan yang hendak mereka gelar dengan Sky Crew karena bangsa Asgeda pasti tidak menyetujui hal itu. Lexa menjawab bahwa semua klan akan setuju Sky Crew bergabung saat mereka melihat Wanheda tunduk kepadanya. Titus mengingatkan bahwa jika Lexa ingin mengambil kekuatan Wanheda, maka yang perlu Lexa lakukan hanyalah membunuhnya. Beralih ke Sinclair, Raven dan Gina yang masih belum menemukan kombinasi kode peluncuran misil. Gina mengatakan bahwa ia akan mengecek ruangan presiden untuk mencari kombinasi kode itu, sementara Raven dan Sinclair akan terus mengusahakan sisi teknisnya. Adegan beralih ke tim Bellamy yang telah sampai di perbatasan Polis dan menemukan rover milik tim Ken dan Abby. Mereka mengecek rovernya dan menemukan dua penjaga yang telah dibunuh di dalam kemudi rover. Pink menghampiri Echo sebelum pembunuhan itu adalah ulah kawanannya, namun Octavia dan Bellamy segera menengahi keduanya karena pembunuhan itu membuktikan bahwa Echo mengatakan yang sesungguhnya. Octavia mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan pedangnya di sana. Echo pun mengatakan bahwa mereka akan masuk ke Polis melalui terowongan rahasia. Terlihat Lexa menghampiri Griff dan Griff langsung menodongkan pisaunya ke leher Lexa. Namun Griff tidak kuasa membunuh Lexa dan menjatuhkan pisaunya begitu saja. Lexa meminta maaf kepada Griff dan mengatakan bahwa Griff bisa pergi bertemu ibunya yang sudah berada di sana. Sebelum Lexa pergi, Griff menahannya dan mengatakan bahwa ia mempunyai ide yang lebih baik. Terlihat Ken dan Abby tengah menunggu kedatangan Lexa untuk membahas perjanjian mereka, namun yang datang adalah Griff. Griff mengatakan bahwa perjanjiannya telah berubah karena bangsa Es menginginkan Lexa mati. Griff mengatakan bahwa mereka akan menjadi klan ke-13 di bawah pimpinan Lexa untuk melawan Asgeda. Abby sempat menolaknya, namun Ken menjelaskan bahwa ia telah melihat kawanan Asgeda dan tidak mungkin jika Sky Crew melawan mereka. Setelah sepakat, Abby lalu menanyakan jika mereka bergabung menjadi klan ke-13, maka apa yang akan menghentikan Asgeda. Griff mengatakan bahwa Wanheda lah yang akan menghentikan mereka. Di tempat pertemuan, semua perwakilan klan sudah bersiap menyaksikan tunduknya klan ke-13. Terlihat Griff mendekati Lexa dan tunduk di hadapannya, diikuti oleh seluruh perwakilan klan yang ada di sana. Sementara itu tim Bellamy berhasil sampai di lift untuk naik ke tempat pertemuan. Bellamy dan Pink melumpuhkan dua penjaga yang menjaga lift untuk bisa naik ke atas. Di lain tempat, pembunuh masih terus melanjutkan ritualnya dan menyiapkan semua pisaunya. Singkat cerita, Bellamy, Octavia, dan Pink telah sampai di aula pertemuan dengan menodongkan senjatanya. Mereka mengatakan bahwa pertemuan itu adalah jebakan dan mereka harus pergi dari sana. Pink juga mengatakan bahwa dua penjaga yang ditinggalkan di rover telah tewas terbunuh. Griff menanyakan apa maksud Lexa dan Lexa mengatakan bahwa dia tidak tahu. Lexa lalu menanyakan siapa yang memberikan informasi itu. Bellamy dan tim baru menyadari bahwa Echo sudah tidak lagi bersamanya. Sementara itu, jam digital pembunuh itu berbunyi dan ia bergegas keluar.
Rupanya pembunuh itu berada di Moonwither, bukan di Polis. Di pusat kendali, Raven dan Sinclair masih berusaha mendapatkan kode peluncuran yang mereka cari. Raven menyerah karena mereka masih belum bisa menemukan kodenya, sedangkan hari telah gelap. Sinclair menguatkan Raven dan menasihatinya panjang lebar sebelum Gina mengabarkan kepada Raven melalui walkinya. Baru saja mengabarkan, pembunuh yang sudah ada di belakang Gina langsung memengkap Gina dan menusukkan pisaunya ke perut Gina berkali-kali. Pembunuh itu lalu mengaktifkan sistem penghancuran diri dengan kode yang ia tulis di tangannya. Gina dengan sisa-sisa tenaganya lalu mengabarkan kepada Raven. Raven dan Sinclair lalu melihat Grounded itu berlari melintasi mereka. Sinclair dan Raven pun bergegas untuk mengejar Grounded itu. Sinclair berhasil keluar dari bunker dan berkelahi dengan Grounded itu. Hampir saja dibunuh olehnya, namun Raven datang dan menembak Grounded itu. Mereka berhasil mendapatkan kode peluncurannya, namun Gina tidak merespon panggilan Raven. Raven berniat untuk kembali ke dalam dan mematikan sistem tersebut, namun sayangnya Moonwither lebih dulu meledak. Raven mengabarkan Bellamy bahwa seorang Grounded berhasil menyerang Moonwither, dan hanya menyisakan Raven dan Sinclair. Lexa lalu memerintahkan penjaganya untuk menangkap seluruh delegasi dari Azgeda, termasuk Pangeran Rohan. Ia lalu mempersilahkan kawanan Skycrew untuk pulang mengurus kekacauan di sana. Lexa juga mengatakan bahwa mereka akan membalas serangan itu bersama-sama. Sebelum pergi, Bellamy memperingatkan Griff bahwa Lexa lebih mementingkan kaumnya sendiri dan Griff lebih baik kembali ke kaumnya. Di aula pertemuan, Griff memastikan Lexa tidak akan mengkhianatinya lagi dan orang-orangnya untuk kedua kalinya. Di lain tempat, Echo menemui Ratu Nia yang berdiri bersama Emerson. Echo mengatakan bahwa Nia telah mendapat perang yang Nia inginkan. Pantas saja Grounded membunuh itu memiliki kode peluncuran sistem penghancur diri karena ada Emerson di sana. Echo menjelaskan bahwa Griff ada di pihak komandan seperti yang mereka harapkan. Ia juga memberitahu bahwa Pangeran Rowan menjadi tahanan Lexa. Ia mengatakan bahwa tidak lama lagi Rowan akan bebas dan dia akan membunuh Lexa. Dan film pun bersambung.